Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 TKO akan menjelaskan tentang sistem yang kami buat untuk tugas akhir, yaitu cruise control. Sebelumnya kan kami memperkenalkan diri. Kelompok kami itu pertama ada saya sendiri Nur Rahmat Hanif, kemudian ada Ega Pramudana Ali, ada Muhammad Faiz Givari, Gregorius Davin Putra, Fatin Zafira, dan juga Dea Ramadhani Putri. Latar belakang dari tugas akhir kelompok kami yaitu sistem cruise control merupakan teknologi otomotif yang dirancang untuk menjaga kecepatan kendaraan secara otomatis sehingga meningkatkan kenyamanan dan efisiensi berkendara, terutama dalam perjalanan jarak jauh. Namun, tantangan seperti perubahan kemiringan jalan, angin, dan variasi beban kendaraan dapat mempengaruhi stabilitas sistem. Untuk mengatasinya, diperlukan algoritma kontrol yang andal seperti PID atau proporsional integral derivatif yang mampu meminimalkan kesalahan, mempertahankan kestabilan kecepatan, dan merespons gangguan eksternal dengan efisien. Pembuatan tugas akhir ini bertujuan untuk merancang dan menyimulasikan sistem cruise control pada kendaraan dengan memanfaatkan perangkat lunak Simulink. Beberapa tujuan yang ingin dicapai meliputi merancang model simulasi sistem cruise control menggunakan Simulink, mengimplementasikan dan melakukan tuning kontrol PID untuk mengatur kecepatan, menganalisis hasil simulasi untuk memastikan performa sistem yang optimal, dan memberikan pemahaman tentang penerapan sistem kontrol pada otomasi kendaraan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Oke, untuk landasan teori di sini menggunakan 3 teori, yaitu yang pertama sistem kontrol. Untuk sistem kontrol sendiri pada aplikasi cruise control ini menggunakan sistem loop tertutup yang digunakan untuk menjaga kecepatan kendaraan tetap stabil meskipun terjadi gangguan, seperti perubahan medan jalan atau hambatan angin. Yang kedua ada teori PID. Kontrol PID adalah algoritma yang sering digunakan dalam sistem kontrol modern karena fleksibilitas, kesederhanaan implementasi, dan efektivitas dalam berbagai aplikasi. Nah, algoritma ini sendiri cara bekerjanya dengan menghitung error, yaitu perbedaan antara nilai aktual dan nilai referensi. Lalu menghasilkan sinyal kontrol berdasarkan ke atas lagi. Kombinasi dari 3 komponen utama yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Bawah. Nah, PID terdiri dari 3 komponen utama yaitu proporsional yang menghasilkan sinyal koreksi yang sebanding dengan besar error saat ini. Itu semakin besar error, semakin besar sinyal koreksi yang dihasilkan. Yang kedua ada integral, yaitu menghitung dan mengintegrasikan error dari waktu ke waktu, serta untuk menghilangkan error residu yang mungkin tidak dapat diatasi oleh kontrol proporsional saja. Dan yang terakhir ada derivatif, yaitu memprediksi error di masa depan dengan menghitung laju perubahan error sehingga sistem dapat merespon lebih cepat terhadap perubahan yang tiba-tiba. Dalam sistem cruise control, kontrol PID ini digunakan untuk menjaga kecepatan kendaraan secara akurat. Yang terakhir ada teori transfer function. Transfer function sendiri yaitu representasi matematis dari hubungan antara input dan output dalam sebuah sistem dalam domain frekuensi. Nah, representasi ini sendiri digunakan untuk menganalisis dan merancang sistem kontrol dengan lebih mudah karena memungkinkan untuk memahami perilaku dinamis tanpa perlu menggambarkan setiap detail fisiknya. Lagi, next. Nah, dalam sistem kontrol, transfer function sering digunakan untuk menentukan karakteristik sistem seperti stabilitas, respon waktu, dan respon frekuensi. Namun, pada aplikasi cruise control, transfer function digunakan untuk memodelkan dinamika kendaraan seperti hubungan antara throttle, kecepatan kendaraan, dan hambatan eksternal. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik, di sini ada simulasi dan analisa bab 3. Yang pertama 3.1 yaitu ada penjelasan program. Bisa dilihat pada gambar 3.1 yaitu Simulink program sistem cruise controlnya. Jadi pada sistem simulasi yang dirancang bertujuan untuk mempelajari performa kontrol PID pada sistem cruise control kendaraan. Simulasi dilakukan dengan menggunakan software Simulink yang mendukung visualisasi desain kontrol, perhitungan matematis, dan analisis dinamika sistem. Komponen utama program yang pertama ada yang namanya set value. Jadi pada gambar 3.2 ada parameter pada blok set value. Yang pertama ada step time-nya 1, initial value-nya 0, final value-nya 27,78.
Input referensi kecepatan dimasukkan ke blok ini. Nilai referensi diberikan dalam satuan meter per detik. Untuk simulasi ini, nilai yang digunakan adalah 27,81 meter per second tadi, yang setara dengan 100 km per Input ini menjadi patokan kecepatan kendaraan yang diinginkan. Kemudian ada yang kedua, ada sum block. Blok ini menghitung error dengan membandingkan input kecepatan referensi dengan feedback kecepatan dari sistem. Nilai error digunakan sebagai input control PID untuk memperbaiki perbedaan antar target kecepatan dan kecepatan aktual. Kemudian ada yang ketiga, ada PID controller. Jadi blok control PID berfungsi mengolah error dengan 3 parameter utama. Yang pertama adalah proporsional atau P, kemudian integral atau I, dan derivatif atau D. Pada simulasi ini parameter diatur sebagai berikut dengan rumus UT sama dengan KP kali ET plus KI, kemudian diintegralkan ET DT plus KD kali DET per DT. Nah, keterangannya sebagai berikut. UT yaitu sinyal kontrol yang dihasilkan, KP konstanta proporsional, kemudian KI konstanta integral, dan KD konstanta derivatif. Nah, ini ada gambarnya parameter blok kontrol PID pada gambar 3.3. Nah, pada simulasi ini nilai parameter ditetapkan sebagai berikut. Yang pertama, KP-nya sama dengan 0,27 untuk mengatur respon langsung terhadap error, kemudian KI-nya 0,012 untuk menghilangkan error sisa, kemudian KD-nya diatur 0,21 untuk meredam osilasi yang mungkin terjadi akibat perubahan error secara cepat. Kemudian yang keempat, ada disturbance terrain dan aktuator. Nah, pada gambar 3.4 ini parameter pada blok disturbance terrain. Yang step time-nya 350, initial value-nya 0 dan final value-nya seperti angka, dan sample time 0. Kemudian ada gambar 3.5 yaitu parameter blok aktuator. Gain-nya kita isi 475,72. Kemudian setelah dilakukan tuning menggunakan kontrol PID, variabel referensi kecepatan akan menjadi parameter S dan plan transfer function. Namun, sebelum itu nilai referensi kecepatan akan diberikan nilai gain sebesar tadi 475,72. Setelah itu, referensi kecepatan yang telah diberi gain akan dilakukan pengurangan terhadap blok disturbance terrain. Pengurangan tersebut dilakukan karena penulis berasumsi bahwa kendaraan akan memiliki gangguan yang terjadi pada lingkungan eksternal yang menyebabkan kecepatan kendaraan berkurang. Nah, gangguan dari lingkungan eksternal tersebut bisa berupa jalan yang tidak rata. Kemudian yang kelima, ada plan transfer function. Nah, pada gambar 3.6 ada gambar plan transfer function. Nah, dengan rumus GS sama dengan 1 per 1084S plus 17. Fungsi transfer ini menggambarkan dinamika kendaraan dalam bentuk matematis. Rumus transfer function didasarkan pada massa kendaraan, yaitu 1084 kg dan konstanta peredaman 11 Ns per M. Output dari blok ini menjadi feedback ke sistem. Dan yang keenam, ada noise block. Nah, noise block ini ditambahkan untuk menyimulasikan gangguan kecil yang tidak terduga seperti getaran mesin atau gangguan pada sensor. Noise memiliki kekuatan 0,01 dan sample time 0,1 detik. Ini yang ketujuh dan yang terakhir, ada output visualizer. Nah, ini ada measurement gambar 3.8 hasil output yang dijadikan sebagai feedback. Keterangannya ada scope, yaitu menampilkan hasil simulasi dalam bentuk grafik kecepatan terhadap waktu. Kemudian ada display untuk menampilkan nilai kecepatan akhir pada satuan meter per second. Dan ada 3.2 yaitu diagram blok, akan dijelaskan oleh Gregorius Davin. Oke, berikutnya pada 3.2 ada diagram blok. Ini diagram blok simulasi ini yang pertama terdiri dari elemen-elemen berikut. Dari yang paling samping itu ada set value, itu sebagai input kecepatan. Kemudian sambungan ada lagi PID controller untuk mengolah error. Kemudian di bawah sini ada disturbance terrain, itu untuk menambahkan gangguan lingkungan. Kemudian ada noise block, itu untuk simulasi gangguan kecil. Kemudian ada plan transfer function, itu sebagai model kendaraan. Terus kemudian ada scope dan display. Ini digunakan sebagai alat untuk visualisasi
hasil dari simulasi. Dan mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan dengan simulasi Simulink. Ya, oke. Saya akan menjelaskan simulasi Simulink-nya. Jadi kita bisa lihat pada gambar 3.10, 3.11, dan 3.12 itu adalah grafik dan juga blok measurement pada desain simulasi. Mungkin agak untuk ke bawah. Mungkin agak scroll ke bawah. Scroll agak bawah di set parameter awal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, itu kita akan memasukkan parameter-parameter yang kita butuhkan seperti input kecepatan, terus parameter PID-nya, dan juga disturbance, noise, dan kita bisa langsung menjalankan simulasi. Nah, di sini simulasi dijalankan dengan domain auto continue dan hasilnya divisualisasikan melalui blok scope dalam blok grafik, satu dalam satuan per jam dan satu lagi dalam meter per second. Nah, nanti pada proses simulasi dilakukan beberapa tahap. Dan yang di bagian atasnya itu yang kilometer per jam, yang sudah kita beri gain, dan yang bawahnya itu dalam meter per second. Nah, di awal simulasi, nanti kendaraan menggunakan throttle untuk meningkatkan kecepatan selama beberapa detik. Setelah itu, pedal dilepas dan sistem cruise control diaktifkan. Namun, kurva kecepatan menunjukkan adanya oscillasi karena kecepatan tidak langsung mencapai set point setelah pedal dilepas. Kurva juga tidak sepenuhnya mulus, menunjukkan kecepatan tidak selalu tepat berada di set point. Nah, lalu jika diperhatikan lebih detail, oscillasi pada kurva dengan fluktuasi kecil di atas dan di bawah set point kemungkinan besar disebabkan oleh block noise dalam desain simulasi. Noise ini ditambahkan sebagai umpan balik atau feedback pada sistem kontrol dengan amplitude fluktuasi sekitar 0,01 sesuai parameter noise power yang telah ditentukan. Selain itu, gangguan diperbarui setiap 0,1 detik berdasarkan parameter sample time pada block noise, sehingga kurva menunjukkan variasi kecil di sekitar set point. Nah, selanjutnya ada hasil PID tuner. Oke, baik. Selanjutnya untuk hasil PID tunernya itu, jadi kenapa kita ngesetnya sedemikian rupa itu karena tadi sudah dijelaskan oleh Ega, yaitu ada KP, KI, dan KD-nya. Nah, untuk hasilnya itu pertama itu ada stabilisasi awal. Jadi pada simulasi itu kurva tuh ada osilasi kecil pas di awal saat sistem menyesuaikan kecepatan menuju set point. Jadi ada lonjakan sedikit yang kemudian nanti akan mencapai ke set point. Nah, kemudian setelah beberapa detik sistem akan mencapai kecepatan stabil di sekitar 100 km per jam atau 27,81 meter per second. Kemudian ada noise, ada efek penambahan noise. Ini menyebabkan fluktuasi kecil pada grafik kecepatan, tapi tidak mengganggu kestabilan utama sistem. Nah, kemudian tadi diatur sedemikian rupa itu karena mempertimbangkan aspek terhadap error dengan KP, eliminasi error steady state melalui integrasi dengan KI, kemudian stabilisasi dan pengurangan osilasi oleh KD. Kemudian ada overshoot. Overshoot pada bagian awal itu tidak terlalu besar ya. Jadi ada overshoot tapi tidak terlalu besar sehingga masih berada di batas yang dapat diterima. Lalu sistem kontrol yang dirancang ini cukup ideal karena memiliki respons cepat dengan waktu settling yang pendek, overshoot terkendali dan juga osilasi kecil, serta steady state error-nya mendekati 0. Nah, kemudian ada analisis use case juga untuk bagian hasil PID tunernya ini. Jadi sistem PID ini kalau dalam use case itu akan mengontrol throttle mobil agar mencapai kecepatan target yaitu 100 km per jam, kemudian mempertahankannya. Respons awal pada di bawah 100 km per jam, jadi misalnya 30 atau 50 km per jam, itu kendaraan itu masih berakselerasi cepat sampai mencapai target di 100 km per jam. Nah, kemudian nanti pas sudah 100 km per jam, itu nanti akan ada lonjakan sedikit, lebih misalnya sampai 110, tapi itu osilasinya itu, overshoot-nya itu kecil. Nah, nanti kemudian akan ada fluktuasi lagi, untuk kemudian menjadi stabil.
Berdasarkan hasil simulasi dan analisis yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. Sistem kontrol PID terbukti mampu menjaga kestabilan kecepatan kendaraan pada set point, meskipun terdapat gangguan eksternal seperti noise dan medan tidak rata. Simulasi menggunakan Simulink berhasil merepresentasikan dinamika sistem kontrol loop tertutup, termasuk respons terhadap gangguan eksternal. Proporsional atau P memberikan respons cepat terhadap error integral atau I, mengeliminasi error sisa dengan akumulasi. Derivatif atau D meredam osilasi dan meningkatkan stabilitas sistem. Dan yang terakhir, grafik yang dihasilkan menunjukkan kestabilan sistem dengan sedikit osilasi pada awal yang kemudian stabil pada kecepatan referensi. Mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.